Jadi ada dua setidaknya kekecewaan dari pendukung Pak Jokowi. Yang pertama, Hasto Kristanto setelah diperiksa sebagai tersangka tidak ditahan oleh KPK. Dan yang kedua, laporan relawan Bara JP soal dugaan Koni Bakri memfitnah Jokowi ditolak Bareskrim. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Entah ada fenomena apa ini ya. Wah, pantas saja ya Hasto Kristanto pada saat ulang tahun PDIP yang lalu joget-joget dan bahkan juga tidak mempunyai beban ya ketika akan diperiksa oleh KPK sebagai tersangka. Dan bahkan kalau kita lihat memang joget-joget, tersenyum, ceria dan lain sebagainya. Nah, ternyata apa? Ya, ternyata benar. Kenapa Pak Hasto joget-joget? Karena KPK juga tidak menahan Hasto Kristanto. Dan bahkan kalau kita lihat dari cuitan-cuitan netizen khususnya di X, banyak setidaknya pendukung-pendukung Pak Jokowi khususnya itu mengharapkan Hasto Kristanto ditahan oleh KPK dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak. Hasto setelah diperiksa kurang lebih 3,5 jam juga langsung keluar. Nah, pertanda apa ini ya? Nah, yang cukup mengejutkan lagi pada saat lalu itu ada pendukung Pak Jokowi setidaknya Bara JP kalau tidak salah melaporkan Koni Bakri dan bahkan Abraham Samad terkait dugaan fitnah kepada Pak Jokowi. Tetapi yang cukup unik lagi, kalau kita lihat dari sini laporan relawan Bara JP soal dugaan Koni Bakri memfitnah Jokowi ditolak lagi, ditolak Bareskrim. Nah, ini sangat mengejutkan sekali. Jadi ada dua setidaknya kekecewaan dari pendukung Pak Jokowi. Yang pertama, Hasto Kristanto setelah diperiksa sebagai tersangka tidak ditahan oleh KPK. Dan yang kedua, laporan relawan Bara JP soal dugaan Koni Bakri memfitnah Jokowi ditolak Bareskrim. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Entah ada fenomena apa ini ya. Nah, saya penasaran sih, kenapa bisa ditolak ya? Ya seharusnya yang melaporkan itu, kalau menurut saya ya Pak Jokowi langsung, bukan dari relawan dan lain sebagainya. Dari Tempo.co, laporan kelompok barisan relawan Jokowi Bara JP terhadap Koni Bakri dengan dugaan fitnah kepada mantan Presiden Jokowi ditolak oleh Bareskrim. Sekretaris Jenderal Bara JP Reli menyebut laporan tersebut ditolak karena alasan hukum. LP ditolak yang minggu kemarin itu mau dimajukan di cyber nolak. Ujar Reli saat dihubungi pada 13 Januari, alasannya katanya undang-undangnya sudah dicabut sama MK. Selain itu, Bareskrim lanjut Reli beralasan bahwa pernyataan Koni Bakri dalam podcast bersama Abraham Samad belum terbukti menimbulkan dampak nyata di masyarakat seperti kerusuhan atau korban. Laporan Bara JP didasarkan pada pernyataan Koni dalam podcast Abraham Samad Speak Up yang berdurasi 48 menit. Dalam siniar tersebut, Koni mengaku memiliki video dan rekaman mengenai dugaan pelanggaran oleh Jokowi. Bukti-bukti tersebut karena Koni dititipkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK. Jadi ditolak ya. Nah, jadi saya sangat penasaran pada saat lalu ya. Curiga sih kenapa Pak Hasto bahkan joget-joget, tersenyum, sumringah dan lain sebagainya. Dan ternyata terbukti ya, Pak Hasto juga sudah siap, misal ditahan oleh KPK sudah siap, tetapi KPK malah tidak menahan Hasto Kristianto. Nah, kalau kita lihat di sini sangat mengejutkan sekali, joget-joget. Ya, iya, ketika Pak Sekjen joget-joget dan ternyata memang semua berjalan lancar ya. Ya memang. Apalagi bocor halus pada saat lalu ada judul setidaknya, kejarlah Hasto, Jokowi kutangkap. Wah, apakah demikian ya? Apalagi juga dari pernyataan Koni pada saat lalu juga sangat mengagetkan ya. Bahkan Hasto Kristanto sudah mengumpulkan video dan juga bukti-bukti setidaknya keterlibatan para petinggi pejabat negara. Wah, dan konon katanya kalau video tersebut dirilis akan menghebohkan publik. Apakah itu juga kita juga tidak tahu ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny, "Hayo siapa yang nungguin Hasto pakai baju oranye hari ini? Maaf kalian salah orang." Ya, dikomentari oleh Dharma, padahal Hasto sudah siap ditahan loh. Gua, Bang Densi,
Dengan terpaksa cuma mau lihat pihak lawan siapa yang ikut juga pakai oren. Simpatisan PKS pada demam ke PDIP. Ternak Mulyono, ya seperti itulah. Padahal kalau kita lihat dari sini, Hasto Kristianto sudah siap ditahan KPK dengan kepala tegap dan mulut tersenyum, tetapi tidak ditahannya. Apa benar karena buku harian Hasto ini sangat dahsyat? Gua, Bang Densi, dengan terpaksa cuma mau lihat pihak lawan siapa yang ikut juga pakai oren. Ya seperti itulah, jangan sampai lah Bang, terdak Mukidi Bang, sampai bela-belain ke Jakarta, dah capek-capek antar balik kampung dengan jet tempur segala. Bentar lagi Densi bawa mobil pakai pengawal, berani ndak KPK RI? Ya seperti itulah. Nah bahkan juga dari sini dikomentari oleh Stephen Antonio, nah lo kagak ditahan sama KPK RI, padahal Hasto udah siap kalau sampai ditahan. Bahkan bilang akan hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Mungkin alasannya karena pihak Hasto sedang mengajukan pra-peradilan untuk menyelidiki proses tersangkanya Hasto. Atau mungkin Hasto tadi dah mau pijit remote bom nuklirnya, biji mana nih KPK RI? Ya seperti itulah. Dari sini dikomentari oleh teh ojo ke susu, bisa dua-duanya dan lain sebagainya ya. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya, mengejutkan sekali. Dan bahkan juga laporan dari Barat JP pendukung Pak Jokowi, bahkan laporannya ditolak oleh Bareskrim karena sudah dirubah ya peraturannya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya dari Kompas, Hasto siap ditahan KPK. Ketua DPP PDIP Roni mengatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap menghadapi proses hukum termasuk bila ada penahanan usai pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari ini pada 13 Januari. Segala sesuatu Mas Hasto sudah sampaikan, sudah siap dengan segala, tegap dan mulut tersenyum, kata Roni di Gedung Merah Putih pada 13 Januari. Roni mengatakan pihaknya juga melakukan proses hukum, yakni melayangkan gugatan pra-peradilan terkait penetapan status tersangka Hasto. Ia berharap KPK dapat memberikan kesempatan untuk menggunakan hak hukum tersebut. Kita mohon kepada penyidik KPK untuk dapat memberikan kesempatan kepada kami menggunakan hak hukum kami agar kami bisa menguji sahnya tidaknya status tersangka dari Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto, ujarnya. Roni kembali mengulangi bahwa proses hukum Hasto syarat akan nuansa politik. Meski demikian, ia mengatakan pihaknya akan kooperatif dan taat terhadap proses hukum. Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum, hormat kepada hukum dan kooperatif, ucap dia. Sebelumnya, Hasto Kristianto tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada 13 Januari 2025. Pantauan Kompas.com, Hasto tiba pukul 9.32 menggunakan bus pariwisata berwarna merah. Ia terlihat mengenakan jas hitam sambil membawa dokumen berwarna merah dan didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya, ujar Hasto Kristianto. Ya, akhirnya pendukung Pak Jokowi kayaknya kecewa ya. Kecewa karena apa? Karena pada hari ini ada dua pemberitaan yang cukup tidak menyenangkan ya bagi pendukung-pendukung Pak Jokowi. Termasuk apa? Ya, termasuk Sekjen Hasto Kristianto setelah diperiksa KPK sebagai tersangka bahkan juga tidak ditahan. Dan yang kedua, laporan Barat JP terkait dugaan fitnahan Koni Bakri dan Abraham Samad ke Pak Jokowi itu juga ditolak oleh Bareskrim dikarenakan alasan tertentu. Nah, kira-kira ini manuver apa ya yang terjadi ya? Apakah Pak Jokowi betul apa yang dikatakan Tempo pada saat lalu ya, sudah mulai ditinggalkan oleh para loyalis dan para pendukungnya? Ya, kita lihat saja nanti.